Oke, selamat datang di mata kuliah Matematika Bisnis pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang bagian yang cukup penting, yaitu permutasi dan kombinasi. Gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang permutasi dan kombinasi, kita akan bahas dulu beberapa teknik perhitungan dasar, yaitu terkait dua aturan ini, ya, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kita akan bahas dari aturan penjumlahan terlebih dahulu. Misalkan kita punya suatu pekerjaan, gitu ya. Pekerjaannya namanya pekerjaan A, gitu ya. A ini suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini itu dapat diselesaikan dengan 3 cara yang berbeda, gitu. Nah, cara yang pertama itu dapat diselesaikan dengan N1 cara. Kemudian cara yang kedua itu dapat diselesaikan dengan N2 cara. Dan cara yang ketiga itu dapat diselesaikan dengan N3 cara. Nah, maka untuk menyelesaikan pekerjaan A, itu kita dapat menyelesaikan dengan apa? Cara yang pertama, gitu ya, cara-cara pada bagian pertama, atau cara-cara atau langkah-langkah pada bagian kedua, atau langkah-langkah pada bagian yang ketiga. Berarti apa? Banyaknya, di sini saya pakai tanda tagar ya, banyaknya cara menyelesaikan permasalahan A atau pekerjaan A itu ada berapa apa? Ada apa? Yang pertama ada 3 cara, tapi masing-masing cara ada. Cara pertama ada N1 cara, terus yang cara kedua ada N2 cara, dan yang cara ketiga ada N3 cara. Gitu ya. Jadi itu aturan, maksudnya aturan penjumlahan gitu ya. Kalau kita punya suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan N1 cara pertama, atau N2 cara kedua, atau N3 cara ketiga, maka banyaknya cara menyelesaikan pekerjaan ada apa? Ada N1 ditambah N2 ditambah N3. Gitu ya. Itu yang dinamakan aturan penjumlahan. Nah, berikut kita bahas contoh untuk aturan penjumlahan ini, gitu ya. Kita pakai warna merah untuk aturan penjumlahan. Kita bahas contoh. Contoh, gitu ya. Misalkan seorang mahasiswa jurusan misalkan jurusan komputer, gitu ya, diberikan suatu project, gitu ya. Jadi seorang mahasiswa jurusan komputer diberikan suatu project. Nah, dari suatu project ini, nah pada project ini, gitu ya, terdapat 3 daftar project yang berbeda. Gitu ya. Nah, daftar pertama, daftar 1 itu memuat 23 project. Gitu ya, 23 kemungkinan project. Terus pada daftar kedua itu memuat ada 30 kemungkinan project. Dan pada daftar ketiga itu memuat ada 15 kemungkinan project. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa? Berapa banyak cara, gitu ya, berapa banyak
kemungkinan cara mahasiswa komputer dapat menyelesaikan proyeknya. Ya. Jadi pertanyaan seperti itu, kita punya seorang mahasiswa jurusan komputer, dia punya proyek, dikasih proyek sama dosennya, tapi setiap proyek itu ada 3 daftar proyek. Yang daftar pertama memuat 23 kemungkinan proyek, daftar kedua memuat 30, dan daftar 3 memuat 15. Nah, mahasiswa itu dipilih apa? Suatu proyek. Jadi cuma satu proyek yang dipilih. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyak kemungkinannya? Nah, mahasiswa ini, gitu ya, katakan si A, dia dikatakan lulus kalau kerjakan satu proyek. Gitu ya. Dikatakan lulus jika dia sudah mengerjakan satu proyek, beres. Tapi satu proyek ini, nah, tapi apa? Untuk menyelesaikan proyek, dia dikasih apa? Ada berapa banyak pilihan? Ada dibagi ya. Ada 3 daftar. Daftar yang pertama ada 23. Daftar yang ketiga ada 30. Daftar ketiga yang 15. Berarti banyaknya kemungkinan cara mahasiswa itu dapat menyelesaikan proyeknya apa? Dia bisa pilih salah satu proyek pada daftar pertama yang memiliki 23 kemungkinan proyek, atau dia bisa pilih salah satu dari daftar kedua dan juga daftar yang ketiga. Tapi ingat, dia cuma suruh satu. Jadi cukup pilih satu dari daftar pertama yang ada 23, atau daftar kedua yang ada 30, atau daftar ketiga yang ada 15 kemungkinan proyek. Berarti berapa banyak kemungkinannya? Ya berarti kemungkinan caranya ada, ya dia bisa pilih salah satu dari 23, atau dia pilih salah satu dari 30, atau salah satu dari 15. Berarti ada sebanyak 68 cara, gitu ya, untuk menyelesaikan proyeknya, gitu. Mungkin lebih pas itu diganti kata bukan menyelesaikan ya, tapi untuk memilih. Di sini juga diganti dengan memilih. Bukan menyelesaikan ya, karena dia dipilih, dia dikasih apa? Diberikan suatu proyek. Gitu ya. Berarti cara untuk memilih proyek ya, dia cukup pilih apa? Salah satu dari kemungkinan yang ada. Kemungkinannya ya berapa? Ada 3 kemungkinan besar. 3 daftar besar. Daftar pertama ada 23 proyek, daftar kedua ada 30, dan daftar ketiga ada 15. Jadi total proyeknya ada 68. Berarti kemungkinan cara untuk memilih proyeknya ya ada 23 tambah 30 tambah 15, yaitu ada 68 cara memilih proyek. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan penjumlahan. Nah, sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Nah, apa bedanya aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Nah, aturan perkalian itu seperti ini. Misalkan kita punya suatu proyek namanya A, pekerjaan, itu job A. Nah, ternyata untuk menyelesaikan job A ini dibagi ke dalam 2 buah cara. Gitu ya, 2 cara untuk menyelesaikan job A. Gitu ya. Jadi, job A ini selesai, gitu ya, kalau diselesaikan kedua cara ini. Tapi, misalkan cara yang pertama kita namakan cara A1, yang kedua kita namakan A2. Jadi supaya ini beres, kita perlu selesaikan A1 dan A2. Nah, tapi untuk menyelesaikan A1, itu ada, misalkan ada N1 cara untuk menyelesaikan A1. Dan untuk A2 ada N2 cara untuk menyelesaikan A2. Berarti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan A,
Caranya ada sebanyak apa ya? Berarti karena untuk menyelesaikan A itu kita butuh menyelesaikan A1 dan A2, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan A bagaimana ya? Sama saja dengan apa? Banyaknya cara. Berarti banyaknya cara menyelesaikan job A itu sama saja dengan apa? Ya, banyaknya cara selesaikan job A1 kita kali dengan apa? Dengan banyaknya cara selesaikan job A2. Gitu ya, karena apa? Karena pekerjaan A ini dibagi menjadi dua cara, A1 dan A2. Otomatis untuk menyelesaikan A, kita butuh menyelesaikan A1 dan A2. Nah, A1 ada berapa banyak cara? Ada N1. A2 ada N2. Artinya untuk menyelesaikan A, jadi kita mesti menyelesaikan A1 dan A2. Jadi untuk menyelesaikan A1 dan A2 ada sebanyak apa? N1 dikali N2 cara. Nah, kita masuk ke contoh gitu supaya lebih pas gitu ya. Oke. Contoh gitu ya. Nah, seorang turis berasal dari gitu ya, misalkan ya seorang turis berasal dari misalkan Italia hendak pergi ke Bali untuk berlibur misalkan ya. Nah, untuk ke Bali gitu ya, turis ini harus singgah ke harus transit di dua tempat. Nah, tempat satu yang dapat disinggahi gitu ya adalah Inggris, misalkan Jerman, Jepang, dan Turki misalkan. Nah, terus tempat dua yang bukan yang dapat ya, yang harus disinggahi. Yang dapat, tidak harus semua ya. Yang dapat disinggahi adalah apa? Misalkan Malaysia, India, Singapura, Thailand, dan misalkan Filipina. Gitu ya. Jadi seorang turis ini dari Italia mau ke Bali untuk berlibur. Nah, untuk ke Bali, dia harus transit di dua tempat. Tempat pertama yang dapat disinggahi apa? Inggris, Jerman, Jepang, dan Turki. Tempat kedua yang dapat disinggahi apa? Malaysia, India, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah,
Nah, kita bilang setiap penerbangan, gitu ya, setiap penerbangan dari Itali ke tempat pertama, gitu ya, dapat singgah ke semua tempat kedua, gitu ya. Jadi setiap penerbangan dari Italia ke tempat pertama dapat singgah ke semua tempat kedua. Jadi kalau misalkan dari Italia ke Inggris, Inggris itu bisa singgah ke Malaysia, India, Singapura, Thailand, atau Filipina. Tergantung, suka-suka. Atau ke Jerman juga bisa memilih semuanya. Ke Jepang dan Turki, gitu ya. Nah, dan dari gitu ya, dan dari tempat kedua gitu ya, dapat langsung terbang ke Bali. Nah, pertanyaannya, berapa banyak? Kemungkinan cara turis itu pergi ke Bali. Gitu. Nah, sekarang kita coba selesaikan ininya. Tadi si turis ini dari negara Itali. Dia dari Itali mau terbang gitu ya. Kita coba gitu ya, dia mau terbang ke Bali. Nah, tapi untuk terbang ke Bali, si turis ini harus transit atau singgah di dua tempat. Gitu ya. Ada gitu ya, ini tempat pertama, dia harus ke sini dulu, baru kemudian ada tempat kedua, dari sini lanjut ke sebelah, baru dari tempat kedua bisa ke Bali. Jadi kita ganti rutenya. Dari Italia harus ke tempat satu dulu, dari tempat satu ke tempat dua, baru dari tempat dua ke Bali. Nah, tempat satu ini yang mungkin ada banyak ya, ada 4. Ini bisa gitu ya. Bisa yang pertama apa? Inggris, terus Jerman, terus Jepang, dan setelah Jepang apa? Turki. Gitu ya. Terus kemudian tempat kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama bisa singgah ke Malaysia, bisa singgah ke India, bisa singgah ke Singapura, bisa singgah ke Thailand, atau yang terakhir bisa singgah ke apa? Filipina. Nah, kalau dia singgah ke tempat pertama, gitu ya, maka dari tempat pertama ini bisa singgah ke semua tempat kedua. Gitu. Jadi kalau dari Inggris, Inggris bisa ke Malaysia dulu, baru ke Bali. Atau bisa ke India dulu, baru ke Bali, ke Singapura atau ke Bali, begitu juga yang lainnya. Nah, berarti ada berapa banyak cara si turis ini gitu ya, terbang dari Itali ke Bali. Berarti lihat ya, dari Itali ke Bali harus singgah ke tempat satu, ke tempat dua, baru ke Bali. Nah, ke tempat satu ada berapa banyak negara tujuan? Ada 4 negara tujuan. Misalkan kita pakai singkatan gitu ya. Di sini GBR, di sini Jerman, di sini Jepang, dan misalkan ini Turki. Nah, dari sini gitu ya. Kalau dilihat dari sini, gitu ya, dia bisa pilih terbang sini atau ke sini, dan ke sini. Nah, kemudian dari sini ada berapa? 5 tempat. Singapura, ada Thailand, dan ada Filipina. Tapi apa? Kalau dia sudah sampai ke tempat satu, dia bisa singgah ke semua tempat kedua, baru ke Bali. Berarti dari Inggris bisa kemana? Ke Malaysia,
atau ke India, atau ke Singapura, atau ke Thailand, atau ke Filipina, baru dari sini ke sini. Gitu ya. Betul kan? Jerman juga sama. Dari Jerman bisa ke Malaysia dulu, atau ke India dulu, ke Singapura dulu, atau ke Thailand, atau ke Filipina, baru ke Bali. Begitu juga kalau ke Jepang. Bisa juga singgah ke Malaysia dulu, atau India, atau Singapura, atau Thailand, atau Filipina, baru ke Bali. Atau singgah ke Turki dari Italia gitu ya. Singgah ke Turki, Turki ke Malaysia, ke India, atau ke Singapura, atau ke Thailand, atau ke Filipina, baru ke Bali. Gitu. Berarti ada berapa banyak kemungkinan? Pertama, kalau kita singgah ke Inggris, bisa ke Malaysia, India, Singapura, Thailand, Filipina, baru ke Bali. Jadi kita punya 5 cara. Ke Jerman juga ada 5 cara. Ke Jepang ada 5 cara. Ke Turki 5 cara. Berarti 5 tambah 5 sebanyak 4 kali ada 20. Atau sama saja dengan apa? Banyaknya cara ke tempat pertama, 4 dikali banyak cara ke tempat kedua, 5. 4 kali 5 kita dapat 20 cara terbang dari Italia ke Bali. Nah, itu contoh aturan perkalian. Gitu ya. Oke, dari aturan perkalian ini baru kita masuk kepada permutasi dan kombinasi.